Hai Sobat Investor, apa kabar? Ketemu lagi di Investor Academy Indonesia bersama saya Anda Rukito. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat hot sekali dalam 1-2 hari ini terakhir ini ya, yaitu Bapak Menteri BUMN kita, Bapak Erick Thohir, rencana akan menggabungkan bank-bank BUMN syariah yang ada di Indonesia jadi satu, ya digabungkan ya. Ya ada BRI Syariah, ada BNI Syariah, ada Bank Mandiri Syariah. Itu akan menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dengan aset 200 T lebih. Ya luar biasa. Nah pertanyaannya sekarang, apakah ini jadi potensi, apakah justru peluang atau bukan? Ya. Nah sedangkan yang baru listing di bursa itu BRIS, BRI Syariah. Bagi teman-teman yang udah pegang BRIS, banyak bertanya ke saya lewat Stockbit ataupun lewat Instagram juga ada, maupun lewat video. Ya ini Pak, gimana ya kalau nanti digabungkan, nanti BRI Syariah apakah di listing atau enggak? Apakah justru jadi multi bagger ataupun jadi uang saya hilang gitu kan? Pertanyaan seperti itu. Nah ini pertanyaan yang menarik ya, saya coba bahas di video kali ini. Tapi menurut teman-teman kira-kira ya, saya pengen coba tolong bantu komen ya di bawah. Coba tolong komen itu, apakah menurut teman-teman akan di mergernya di mana? Apakah di mergernya di Bank Mandiri Syariah atau di BRI Syariah? Atau misalkan kira-kira menurut teman-teman juga apakah yang jadi potensi multi bagger atau jadi mendingan jual dulu? Ya saya minta komennya di bawah ya. Nah dan jangan lupa tolong subscribe channel saya. Nah di sebelah sini ya. Dan jangan lupa juga share, aktifkan loncengnya. Oke, kita mulai pembahasannya. Oke, dalam berita kemarin kita mendengar bahwa Bapak Erick Thohir, yaitu Menteri BUMN kita saat ini akan memergerkan ketiga bank syariah yang saat ini termasuk ketiga bank syariah yang terkemuka dan terbesar juga di Indonesia ya. Bank BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah ini akan digabung, dimergerkan menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Nah pertanyaannya ini bagaimana potensinya dan bagaimana proses penggabungannya seperti gimana sih? Ya banyak yang bertanya ke saya maupun di Stockbit maupun di YouTube, ya itu bertanya, Pak bagaimana sih proses pergabungan ini kira-kira? Apakah BRI Syariah kan sudah listing di bursa saham ya, sedangkan Mandiri Syariah dan BNI Syariah belum. Nah, apakah BRI Syariah ini akan delisting atau enggak akan dihapus? Duit kita dikemanain? Seperti apa proses penggabungannya? Ya, sedangkan banyak yang ngomongin juga ini Mandiri Syariah jadi induknya atau BRI Syariah jadi induknya. Kemungkinan besar katanya Mandiri Syariah. Jadi BRI Syariah hilang dong. Uang kita hilang dong. Nah, ini yang pertanyaan paling besar ya, banyak terjadi di saya. Nah, saya akan coba jawab di presentasi kali ini, tapi ini hanya berupa wacana saya saja. Ya, jadi belum tentu benar. Ya mudah-mudahan tapi bisa membantu jadi bayangan atau gambaran buat teman-teman semuanya. Oke, kita mulai. Nah, sesuai dengan berita di CNBC tanggal 3 Juli 2020, Erick Thohir rencana akan memergerkan Bank Syariah BUMN. Nah, pertanyaannya siapa yang akan jadi pemimpinnya? Ya, di dalam CNBC ini diberikan beberapa skenario. Ya, tapi sebelumnya kita lihat dulu rencana penggabungan tiga bank ini tuh apa saja komposisinya, yaitu perusahaannya pertama tuh dari Bank Syariah Mandiri. Total asetnya per kuartal 1 2020 ini tercatat itu 114 triliun. Nah, untuk ekuitasnya per kuartal satunya juga itu 9,61 triliun. Nah, untuk Bank BNI Syariah asetnya tercatat 51 triliun, ekuitasnya tercatat 5,18 triliun. Dan BRI Syariah tercatat asetnya 42 triliun dan ekuitasnya 5,16 triliun. Sehingga totalnya dari ketiga aset tersebut, ya dari ketiga aset bank tersebut itu 207 triliun. Ya, jadi terbesar saat ini di Indonesia untuk bank syariah. Dan ekuitasnya itu menjadi 19,95 triliun. Ya. Nah, ini 19,95 ini tadinya yang ada yang bank buku kelas 2 ini akan naik dengan mudah ya ke bank buku kelas 3 ya. Oke. Nah, potensi-potensi apa saja dan proses penggabungan seperti apa saja. Nah, kita lihat skenario-skenario yang dari dari CNBC ya. Skenario pertama itu berikut beberapa skenario merger ketika bank syariah tersebut. Ya, yang pertama karena salah satu bank syariah sudah menjadi perusahaan publik dan melantai di bursa yaitu BRIS, BRI Syariah, maka akan ada kemungkinan BRI Syariah lah yang akan menjadi entitas baru dari bank syariah gabungan ini. Nah, kita coba lihat
apa namanya tuh, bagaimana kalau potensi merger ini akan ke BRI Syariah ya. Ini skenario yang saya sudah buat ya. Nah, berdasarkan laporan keuangan Mei 2020, kita bisa lihat yang terakhir ya, Mei 2020, bukan yang per kuartal 1 ya. Bank Syariah Mandiri ekuitasnya 9,8 T sekian. Laba bersihnya 5 bulan ini 580 miliar. Nah, kalau kita setahunkan ya, itu menjadi 1,393 T. Oke? Labanya ya. Nah, Bank BNI Syariah ekuitasnya 5,2 T sekian. Laba bersihnya 5 bulan itu 243 miliar dan laba bersih setahunnya itu akan menjadi 585 miliar. Ya, setahunnya ya, estimasi ya. Nah, BRI Syariah ini TBK ya, salah ya. Ekuitasnya 5,197 T. Laba bersihnya 133 miliar dan laba bersih setahunnya 320 miliar. Nah, dari berdasarkan data yang ada sini, saya coba perhitungkan. BRIS ini mempunyai nilai bukunya ya, itu 535. Nilai buku ini didapat dari ekuitas ini 5,197 T dibagi dengan jumlah saham yang beredar di bursa ya, BRIS. Jadi dapat 535. Ya, perhitungan lembar sahamnya BRI Syariah ini 9,7 miliar ini berdasarkan catatan di bursa. Nah, begitu proses dimergerkan, nanti lembar saham yang akan ada di BRIS ini berapa sih untuk yang BNI Syariah ya? Ini akan menjadi ekuitas, rumusnya ekuitas itu dibagi dengan nilai buku. Ya, 5,2 T ini dibagi 535 maka akan dapatkan 9,7552 miliar sekian. Ya, yang BSM-nya akan dapatkan 18 miliar sekian didapatkan dari 9,825 T ini dibagi 535. Ya, sehingga total lembar saham yang akan ada di BRI Syariah sebagai entitas induk, entitas yang penggabungan ini 37 miliar 837 hitungan saya ya. Ini berdasarkan data yang sudah ada aja ya. Belum tentu akan sesuai karena nanti kan kalau ada pos merger bisa jadi kan ada perhitungan yang berbeda sebenarnya tuh. Ya, ini hanya hitung-hitungan kasarnya saja. Nah, berdasarkan data yang sudah ada ini, kita ambil bahwa jumlah lembar saham sebelum merger itu 9,7 miliar sekian. Nah, sudah berjalannya 37 miliar sekian. Ya. Nah, laba bersihnya ini satu tahunnya itu estimasi yang tadinya 320 miliar saja, ya itu di sini ya BRIS ya. Ini akan melonjak menjadi 2,2 T. 2,3 malahan 2,3 T ya, karena kan digabung semua nih laba bersihnya selama setahun, estimasi setahun. Nah, harga pasar misalkan 310 perak ya untuk saat ini misalkan di BRIS ya. Nah, EPS-nya ini akan menjadi sebelum mergernya itu 33 perak, ini akan menjadi 60,7 perak per lembar saham. Dimana kalau kita hitung-hitungan per ini tadinya 9,4 ini akan turun menjadi 5,1. Jadi artinya tuh potensinya luar biasa ya. Nah, bayangkan kalau misalkan per ini hitungannya sama seperti gini. Kalau dianggap di bunga tuh misalkan kalau 9,4 tuh hampir setara dengan 10 atau 11% lah kurang lebih. 11%-an ya. Nah, kalau misalkan 5,1 ini setara dengan hampir 20%. Bunganya setahun ya, yield setahun ya, kita ngomongin ya. Nah, berasumsi seperti itu ya. Nah, berarti kan besar sekali ya. Nah, anggaplah harga wajah per di bank itu rata-rata anggap 15 kali ya. Berarti potensi BRIS untuk merger itu tinggal dikali 3 ini tuh ya. Berarti kurang lebih sekitar 900 perak, 930 harga wajar ekuitas. Ya, kita ngomongin ya. Bukan harga wajar ekuitas berdasarkan per. Ya, 930. Nah, pertanyaannya sekarang, ini kan BRIS ternyata masih ada potensi juga. Sedangkan saya sudah pernah bahas di video saya sebelumnya, BRIS ini masih termasuk dalam company di mana BRIS ini masih ada kerugian gitu ya, masih ada rugi sehingga belum mencerminkan nilai sebenarnya. BRIS ini masih ada potensi untuk laba bersihnya itu masih lebih naik karena ada Kianun Aceh, termasuk ada misalkan yang macet. Nah, ini saya sudah bahas di video sebelumnya, silahkan lihat dulu, saya akan cantumkan di link sini, silahkan menonton dulu ya bagi yang belum nonton untuk bisa lebih tahu. Nah, maka pernya tadi 5,1 ini bisa jadi lebih turun lagi sebenarnya di tahun 2021. Ya, bisa jadi di bawah itu gitu kan. Ini saya coba hanya menggabungkan berdasarkan ya laba bersih yang ada aja sekarang. Ya, oke. Nah, itu potensi yang akan didapatkan kalau digabungkan di BRI Syariah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, skenario keduanya seperti bagaimana? Dari CNBC ini akan disebutkan, akan tetapi jika melihat besaran total aset dan total ekuitas, bisa saja Bank Syariah Mandiri yang memiliki total aset dan total ekuitas paling besar
ya menjadi entitas bank syariah gabungan ini. Jadi artinya kemungkinan besarnya bisa jadi Bank Syariah Mandiri atau BSM yang akan menjadi entitas bank syariah gabungan. Nah, pada skenario ini Bank BRI sebagai induk usaha BRIS harus melakukan tender offer terlebih dahulu pada pemegang saham publik BRIS untuk membeli saham-saham yang beredar di publik. BRIS dapat melakukan voluntary delisting dari Bursa Efek Indonesia. Jadi artinya apabila digabungkan ke Bank Syariah Mandiri, BRIS serta-merta tidak bisa delisting begitu saja. Maka BRIS ini harus melakukan tender offer. Ya, tender offer yaitu melakukan pembelian saham-saham kita. Jadi jangan khawatir, ternyata uang kita nggak hilang, uang kita akan dibeli. Ya, BRIS ini akan membeli dulu uang kita. Kasarnya mah di harga berapa? Pertanyaannya sekarang untuk BRIS melakukan ini. Ya, kita lihat potensi-potensinya ya. Jadi nggak akan hilang ya, itu akan dibeli dulu kalau misalkan digabung ke BSM. Oke. Nah, potensinya berdasarkan ketentuan IDX ya. Ini yang saya ambil dari IDX. Ini ternyata penentuan harga pembelian saham sebagaimana dimaksud ketentuan di atas adalah berdasarkan salah satu harga tersebut. Di bawah ini mana yang tertinggi. Mana yang tertinggi? Nah, ini ada 3 opsi ya. 1, 2, 3. Nah, harga nominal berdasarkan harga nominal yang ada ya. Atau harga tertinggi di pasar reguler selama 2 tahun terakhir sebelum iklan RUPS, pemberitahuan RUPS setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nominal hingga RUPS menyetujui delisting. Jadi artinya tuh kita ambil dari pasar reguler selama 2 tahun setelah RUPS-nya disetujui. Ya, ditambah di sini ada kata-kata ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama 2 tahun yang diperhitungkan sebesar harga perdana dan lain-lain segala macamnya. Atau pilihan yang ketiga yaitu nilai wajar berdasarkan penilaian pihak independen yang terdaftar di Bapepam dan ditunjuk oleh perusahaan tercatat atau pihak yang akan melakukan pembelian saham serta disetujui oleh RUPS. Jadi nggak serta-merta begitu saja ya BRIS, misalkan harga sekarang 310, saya pengennya harga 310, tidak bisa seperti itu. Ternyata dalam melakukan tender offer ini memang harus dipilih tertiga dan dipilihnya mana yang tertinggi. Nah, itu jadi keuntungannya ya apabila BRIS ini akan sebutnya tuh voluntary delisting kita sebutnya ya di bursa. Oke. Nah, kalau kita lihat dari grafik 2 tahun sebelumnya ya, BRI Syariah ini sempat tertingginya itu di 650. Ya, kita ambil ya berdasarkan data ya, itu di 2018 bulan Agustus ya. BRIS ini memang baru IPO. IPO-nya masih di sekitar awal sekitar April Meian ya di 2018 ya. 2 tahun ke belakang kalau kita anggaplah misalkan mergernya itu lakukan di 2021, berarti ya memang masih tetap ngambil di acuannya tuh tertingginya di ini gitu kan, 2021 awal kan, karena ya 2 tahunnya itu 1, 2 jelas kan ke yang ini. Oke. Jadi potensinya bisa di 650 belum ditambah premi yang tadi sebutkan ya. Premi berupa tingkat pengembalian investasi dan lain sebagainya macamnya. Anggaplah misalkan di 650 aja kita sudah punya potensi 2 lipat ya sebenarnya untuk BRI Syariah. Oke. Nah, jelas, tapi potensi ini kan tidak mudah ya dan belum tentu juga langsung selesai ya. Nah, ternyata ada tantangan-tantangan dari proses yang skenario kedua ini yang perlu diketahui ya. Yaitu aturan skenario kedua ini terbentur oleh aturan. Ya, yaitu penghapusan pencatatan delisting saham. Kita lihat di sini. Ya, delisting saham akan terjadi karena ada permohonan, tapi persyaratannya itu apa? Pengajuan permohonan delisting saham oleh perusahaan tercatat sebagai dimaksud oleh ketentuan di atas hanya dapat dilakukan apabila telah tercatat di bursa sekurang-kurangnya 5 tahun. Nah, jadi artinya BRIS-nya ini harus kalau melakukan tender offer ini harus sudah ada 5 tahun di bursa. Nah, pertanyaannya sekarang kan BRIS ini kan baru aja juga 2 tahunan ya, kurang lebih 2 tahunan kurang malahan. Ya. Jadi untuk melakukan tender offer itu tidak mungkin. Jadi artinya bisa jadi karena aturan ini justru potensi skenario 1 ini akan jauh lebih tinggi. Ya, menurut saya pribadi ya, apabila memang mergernya dilakukan. Tapi beda halnya kalau ada opsi-opsi lain yang dilakukan oleh pemerintah, misalkan jadi holding company, itu beda cerita. Tapi kan berdasarkan berita CNBC ini dan dari omongan Bapak Erick Thohir sendiri, itu akan dilakukannya tuh merger, ya bukan holding company tapi merger, ya. Tapi kita lihat saja ya tahun 2021 ini akan seperti apa, ya. Tapi kalau kita lihat, kita bahasnya berdasarkan pembicaraan terakhir yaitu merger. Ya, maka menurut saya justru skenario 1 ini akan lebih mungkin daripada skenario kedua.
Ya, kita bisa kalau yang pengen lihat ini saya udah cantumkan link di sini ya. Nanti saya akan cantumkan juga link di deskripsi bawah, bisa dilihat ya untuk di ADX. Silakan dibaca-baca saja. Dan saya juga minta teman-teman komen ya, kira-kira menurut teman-teman lebih mungkin skenario 1 atau skenario 2 kira-kira ya. Coba kita lanjutkan lagi ini potensi-potensi. Nah, apapun skenarionya 1 maupun 2, jelas ada potensi. Ya, potensi-potensi seperti apa sih merger ini gitu kan? Misalkan mau gabungnya di BRIS, mau gabungnya di BSM, tetap kan ada potensi maupun ada resiko ya. Kita lanjutkan. Nah, potensi merger tersendiri seperti apa sih apabila dilakukan baik itu ke BRIS maupun ke BSM? Tadi yang disebutkan ya. Kita coba bahas. Oke, ini baru video part pertama ya. Nanti akan ada video part kedua yang akan membahas potensi-potensi dan segala-segala resiko apabila merger ini akan dilakukan. Ya, simak terus video-video saya. Mungkin mudah-mudahan besok akan tayang ya video part kedua, jadi tunggu. Oke, tapi jangan lupa komen di bawah. Komen menurut teman-teman kira-kira apakah dimergerkannya tuh di Mandiri Syariah atau di Bank BRI Syariah. Ya, kira-kira menurut teman-teman juga bakal jadi potensi multi bagger atau misalkan jadi mendingan jual dulu. Ya, silahkan komen dan jangan lupa subscribe channel saya ya, dan aktifkan loncengnya dan bantu share video ini. Oke, see you the next video.